Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, Saya Nurul Heriani. saya Emsya Salsabila. Saya Nurul Zahra. Di sini kami akan membahas tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada akhir program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan pada umumnya diadakan penilaian. Tujuan penilaian sendiri adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar dan untuk mengetahui apakah program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan itu telah dikuasai oleh pesertanya atau belum. Fungsi standar penilaian ada 5, yaitu fungsi formatif selama pembelajaran berlangsung dapat memberikan informasi yang berupa umpan balik baik untuk guru maupun siswa. Yang kedua, fungsi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir program pengajaran. Yang ketiga, ada fungsi diagnostik untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan subjek didik. Yang keempat, ada fungsi selektif yaitu dipakai untuk menyeleksi masukan input guna disesuaikan dengan ruangan atau fasilitas lain yang tersedia. Dan yang terakhir, ada fungsi motivasi yang akan meningkatkan keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi. Profil sekolah, nama lembaga RA Al-Fatah, alamat Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, nomor Mengidentifikasi standar penilaian pembelajaran. Untuk mengidentifikasinya, guru melaksanakan penilaian dengan mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan, capaian perkembangan, serta indikator yang hendak dicapai dalam satu satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu, dengan memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan. lingkup standar penilaian pendidikan. Yang pertama, aspek yang dinilai dan sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Maka pengujian harus mencakup yang pertama, proses belajar siswa. Yang kedua, hasil belajar. Dua, instrumen penilaian. Yang pertama, instrumen tes berupa tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, instrumen non-tes, penilaian prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenal karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian melalui pengamatan skala sikap dan angket. Pencatatan penilaian yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, catatan hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada kolom penilaian di rencana kegiatan harian, bisa juga dengan RPPH atau RPPM. Yang kedua, anak yang belum berkembang, perkembangan sesuai dengan indikator seperti yang diharapkan dalam RKH atau dalam pelaksanaan tugas lalu dibantu guru. Maka pada kolom penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda jika anak belum berkembang. Lalu yang ketiga, anak yang sudah mulai berkembang sesuai dengan indikator seperti yang diharapkan dalam RKH dan diberikan tanda juga dalam catatannya. Yang keempat, jika anak sudah berkembang sesuai harapan pada indikator dalam RKH juga dituliskan, diberikan tanda dan diberikan nama juga. Yang kelima, anak yang berkembang sangat baik atau BSB melebihi indikator seperti yang diharapkan dalam RKH, mendapatkan tanda dan nama, bisa ditulis dengan 4 bintang seperti itu. Dalam mengidentifikasi standar penilaian juga, guru menilai hasil kegiatan belajar anak harus terukur, berkelanjutan, menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Prosedur standar penilaian harus mencakup yang pertama, prinsip penilaian, yang kedua, teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga, mekanisme penilaian, yang keempat, pelaksanaan penilaian, dan yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Prinsip penilaian yaitu mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Yang kedua,
teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang ketiga, mekanisme penilaian dengan cara menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Melaksanakan proses, mendokumentasikan proses penilaian, melaporkan capaian pada orang tua. Yang keempat, pelaksanaan penilaian menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian. Lalu yang kelima, pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Bisa dituliskan dalam rapot penilaian. Di Raudatul Atfal Al-Fatah sendiri, hasil penilaian hariannya dicantumkan dalam akhir semester, juga RPPH dan juga RPPM yang mengacu kepada 6 aspek perkembangan anak usia dini. Di PAUD ini ada tambahan selain 6 aspek tersebut, yaitu ada aspek pendidikan agama Islam, karena Raudatul Atfal merupakan jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Agama, sehingga akan lebih banyak pembelajaran agamanya. RA Al-Fatah sudah sesuai dengan standar penilaian sesuai yang telah kami tuliskan berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Berikut ini hasil observasi yang kami lakukan di RA Al-Fatah. Ini adalah hasil laporan penilaian pencapaian perkembangan anak. Jika gambarnya kurang jelas, bisa dilihat di dalam makalah. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi diskusi tanya jawab dilakukan di WhatsApp grup ya teman-teman. Mari bertanya. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.